Lah, lah, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firdaus Lutfi, NIM 230872231. Kami dari kelompok 4 akan membahas teori kognitif, sintesis asosiasi, stimulus, respon, dan konsep dasar teori kibernetik. Saya sebagai moderator di sini dan rekan-rekan saya, Malfi Rahmat, Saiful Pendi, Evan Afta Indri, Firdaus Lutfi, saya sendiri, dan Emisan. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh Evan Afta. Kepada Evan dipersilahkan. Next, 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 next. Baik, perkenalkan nama saya Pantai Indri Pratama. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama yaitu teori uh, kognitif. Teori kognitif adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada proses mental seperti persepsi, perhatian, ingatan, bahasa, pemecahan masalah, dan pengembalian keputusan. Teori berusaha untuk memahami bagaimana kita memperoleh, memproses, menyampaikan, dan menggunakan informasi. Selanjutnya, konsep dasar teori kognitif. Yang pertama yaitu proses mental. Teori kognitif menempatkan proses mental sebagai pusat perhatian, berbeda dengan yang lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati. Teori kognitif menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalam dilampirkan seseorang. Selanjutnya itu pengolahan informasi. Pikiran manusia seringkali dianggap sebagai sebuah sistem pengelola informasi. Informasi yang kita terima dari lingkungan diproses, disimpan, dan digunakan untuk menghasilkan tindakan atau pikiran baru. Selanjutnya yaitu skema. Skema adalah struktur mental yang membentuk kita mengorganisasi informasi. Skema ini terbentuk melalui pengalaman dan digunakan untuk memahami dunia di sekitar kita. Selanjutnya yaitu konstruktisme. Teori kognitif cenderung mendukung pandangan konstruksmen, yaitu bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang pasif diterima, melainkan secara aktif dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Evan yang telah menyampaikan materi pertama. Dalam materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emisan. Kepada Emisan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
materi selanjutnya akan saya jelaskan. Contoh penerapan teori kognitif. Yang pertama, pendidikan. Teori kognitif memberikan dasar untuk metode pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep, bukan hanya menghafal, misalnya seperti penggunaan peta pikiran untuk membantu siswa mengorganisasikan informasi. Yang kedua, terapi. Terapi kognitif behavioral adalah salah satu contoh penerapan teori kognitif dalam terapi CBT yang membantu individu mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang tidak adaptif. Yang ketiga, dosen antarmuka. Dosen antarmuka yang baik mempertimbangkan proses kognitif penggunaan, seperti bagaimana penggunaan memperhatikan informasi dan bagaimana mereka berintegrasi dengan sistem. Selanjutnya, sintesis teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama, stimulus. Setiap peristiwa atau objek di lingkungan yang dapat memicu respon. Misalnya seperti gerakan mengambil suatu barang. Itu diawali dengan respon dari sensorik seseorang tersebut. Yang keduanya, asosiasi, hubungan yang terbentuk antara stimulus dan respon melalui pengulangan. Yang selanjutnya respons yang dimaksud dengan tindakan atau reaksi yang dilakukan sebagai akibat dari stimulus. Selanjutnya, sintesis dengan teori kognitif. Yang pertama, proses mental. Teori kognitif menekankan pada proses mental seperti persepsi, perhatian, dan kegiatan Sintesis dengan teori, Bang. sintesis dengan teori. Asosiasi yang memungkinkan kita memahami bagaimana stimulus diproses secara kognitif sebelum memicu respons. Selanjutnya, C. Konsep dasar teori kibernetik. Udah tuh, Bang. Oh, udah. Sekian dari saya. Oh, saya saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah menyampaikan materi yang kedua tadi. Selanjutnya, untuk lanjutan materi akan disampaikan oleh Saiful Pendi. Kepada Saiful, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu C. Konsep dasar teori kibernetik.
Satu, umpan balik, feedback. Pentingnya informasi dalam sistem kibernetik. Informasi sangat krusial. Informasi sangat output atau hasil suatu proses akan kembali ke sistem sebagai input membuat penyesuaian. Mekanisme pengaturan. Umpan balik memungkinkan sistem untuk mengatur dirinya sendiri. Misalnya termostat pada AC yang akan mengukur suhu ruangan dan menyesuaikan pendinginan sesuai dengan suhu yang diinginkan. 2. Homeostasis, keseimbangan. Homeostasis adalah kecenderungan sistem untuk mempertahankan keadaan stabil atau keseimbangan. C3. Sistem, kesatuan yang berinteraksi. Sistem kibernetik terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Batasan, setiap sistem memiliki batasan yang memisahkan dari lingkungan sekitarnya. 4. Informasi, data yang bermakna. Informasi adalah data yang memiliki makna relevansi bagi suatu sistem. Pengolahan informasi, sistem kibernetik memproses informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan. 5. Kompleks O, interaksi yang rumit. Sistem kibernetik seringkali sangat kompleks dengan banyak variabel yang saling mempengaruhi. Emergensi, misalnya sifat-sifat baru dan kompleks dalam muncul dari interaksi antara komponen-komponen sederhana dalam suatu sistem. Penerapan teori kibernetik. 1. Biologi, memahami bagaimana tubuh manusia dan organisme lain mengatur fungsi-fungsi tubuh. 2. Psikologi, mempelajari proses kognitif seperti pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. 3. Teknik, mendesain sistem kontrol untuk berbagai macam peralatan termasuk termostat hingga robot. 4. Sosial, menganalisis dinamika sistem sosial seperti organisasi, ekonomi, dan politik. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Saiful Pendi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Malfi Rahmat. Kepada Malfi Rahmat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah contoh sederhana. Termostat merupakan contoh sederhana dari sistem kibernetik. Termostat menerima informasi tentang suhu ruang umpan balik, membandingkannya dengan suhu yang didinginkan dan kemudian mengatur sistem pendingin atau pemanas untuk mencapai suhu yang diinginkan. Otak manusia. Otak adalah sistem kibernetik yang sangat kompleks. Ia menerima informasi dari indera, memproses informasi tersebut dan menghasilkan tindakan sebagai respon. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Tunggu, Bos.
Baiklah, ada sedikit kesimpulan dari saya sendiri, yaitu teori kognitif, sintesis asosiasi, stimulus respon, dan teori kibernetik merupakan tiga konsep yang saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia dan sistem kompleks lainnya. Teori kognitif berfokus pada proses mental internal seperti persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak hanya merespons stimulus secara otomatis, tetapi juga memproses informasi secara aktif. Sintesis asosiasi stimulus respon merupakan pengembangan dari teori klasik yang menghubungkan stimulus dengan respon. Sintesis ini memperkaya teori dengan memasukkan elemen kognitif, seperti proses pembelajaran observasional dan penguatan kognitif. Teori kibernetik menawarkan kerangka kerja untuk memahami sistem yang kompleks, termasuk manusia. Konsep kunci seperti umpan balik dan homeostatis membantu kita memahami bagaimana sistem mengatur diri sendiri dan beradaptasi dengan perubahan. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku manusia dan sistem kompleks lainnya. Dengan memahami dasar-dasar dari setiap teori, kita dapat lebih baik dan dalam menganalisis, memahami, dan bahkan merancang sistem yang lebih efektif. Cukup sekian dari saya, dan habis pula materi pembahasan dari kelompok kami.